Hai, saya Immanuel Valentine Taberima. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dalam mata kuliah politik dan pemerintahan Asia Timur, yaitu Cina. Yang akan saya bahas adalah yang pertama, overview dari negara Cina, kemudian politik dan pemerintahannya, pendidikan, budaya, ekonomi, serta studi kasus yang akan saya ambil terkait dengan negara Cina. Kemudian kita masuk ke yang pertama, yaitu overview dari negara Cina. Cina atau Tiongkok beribu kota Beijing dengan populasi sekitar 1.412 miliar jiwa di tahun 2022. Kemudian masyarakat Cina menganut Buddha Cina, Taoisme, Islam, Katolik, dan juga Kristen, di mana mata uang Cina sendiri adalah Yuan dan menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa sehari-hari dan bahasa resmi. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu politik dan pemerintahan, di mana Republik Rakyat Tiongkok ini adalah Republik Sosialis yang dijalankan oleh satu partai, yaitu Partai Komunis Tiongkok, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok. Sistem politik yang dianut oleh Tiongkok adalah otoriter, di mana tidak ada pemimpin nasional yang dipilih secara bebas, oposisi politik ditekan, semua aktivitas keagamaan dikendalikan oleh partai tersebut, dan perbedaan pendapat tidak diizinkan, serta hak-hak sipil dibatasi. Saat ini yang menjadi presiden dari Tiongkok adalah Xi Jinping. Kemudian Tiongkok juga menganut one country two system, di mana one country two system ini sendiri adalah kebijakan administrasi yang dianut oleh Tiongkok selain dari kebijakan administrasi one China policy. China policy sendiri berartikan satu Tiongkok, yang merupakan harga mati bagi Tiongkok bahwa Taiwan masih berada di bawah teritorial Cina, dan negara-negara lain harus menghormati dan mengakui kebijakan ini apabila ingin tetap bekerja sama dengan Tiongkok. Ini adalah prinsip yang menegaskan bahwa Taiwan dan Tiongkok daratan adalah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari satu Tiongkok. Kemudian kembali ke one country two system, yang berarti satu negara dengan dua sistem, adalah kebijakan yang diadopsi pada tahun 1970-an yang menyatakan bahwa Tiongkok adalah satu, namun wilayah Tiongkok yang berbeda seperti Taiwan, Hong Kong, dan Macau dapat mempertahankan sistem ekonomi dan administrasi mereka sendiri. Sementara wilayah lain di negara Tiongkok masih menggunakan sosialisme dengan sistem karakteristik Tiongkok. Karena adanya dua ideologi yang berbeda, menyebabkan Tiongkok harus menyatukan kembali beberapa wilayah yang berbeda ideologi ini, tapi Tiongkok tidak bisa mengintervensi dan harus mencari celah untuk menyatukan kembali wilayah-wilayah bagian yang sudah terpisah dengan tidak mengganti sistem yang sudah diterapkan. Kemudian kita masuk ketiga, yaitu pendidikan. Cina sendiri memiliki sistem pendidikan yang sangat baik hingga dapat menjadikan sumber daya manusia yang unggul dan terpelajar. Cina menerapkan 3 hal dasar yang selalu diajarkan di sekolah, yaitu rasa hormat, disiplin, dan kerja keras. Siswa-siswa di Cina telah diajari dari usia dini bahwa mereka harus melakukan yang terbaik di setiap hal yang mereka lakukan. Dan rata-rata murid sekolah menengah atas di Cina pergi ke sekolah selama 12 jam sehari dan dalam 6 hari seminggu. Berikutnya kita akan masuk ke yang keempat, yaitu budaya. Yang pertama adalah budaya yang menjadi kepercayaan atau agama bagi masyarakat di Cina. Yang pertama adalah Konfusianisme. Konfusianisme adalah filosofi dan sistem kepercayaan Tiongkok kuno yang meletakkan dasar bagi sebagian besar kebudayaan Tiongkok. Konfusianisme ini menjadi suatu kepercayaan yang mengatur pengikutnya untuk menjadi orang yang berkarakter kuat. Yang kedua adalah Taoisme. Taoisme sendiri adalah filsafat dan agama Tiongkok kuno yang mengajarkan penganutnya tentang cara hidup selaras dengan alam semesta. Kemudian ada festival kebudayaan yang masih dirayakan hingga saat ini. Yang pertama adalah Festival Tahun Baru Imlek. Festival ini diadakan pada 10 Februari dan berlangsung selama 15 hari. Yang kedua adalah Festival Chengbeng atau Qingming, di mana festival ini merupakan upacara tahunan etnis Tionghoa untuk bersembahyang dan bersiarah sesuai dengan ajaran agama Konghucu. Upacara ini diadakan selama 15 hari setelah musim semi. Kemudian festival yang terakhir adalah Festival Duanwu. Festival Duanwu adalah festival yang dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 5 bulan 5 sesuai dengan penanggalan Imlek, dan di dalamnya terdapat berbagai macam kegiatan seperti makan bakchan dan juga perlombaan dayung. Kemudian kita masuk ke perekonomian Cina, di mana sistem ekonomi pasar sosialis menjadi sistem ekonomi yang dianut oleh Cina, di mana sistem ini berdasarkan pada dominasi sektor milik negara dan reformasi pasar terbuka. Sistem ini berasal dari reformasi ekonomi Cina yang diperkenalkan di masa pemerintahan Deng Xiaoping.
di mana Deng Xiaoping mengusulkan pembukaan ekonomi dan pembaharuan kebijakan untuk menekan pentingnya 4 modernisasi di dalam industri, pertanian, teknologi, dan juga pertahanan. Kemudian kita akan masuk ke studi kasus di mana mewujudkan Chinese Dream melalui Belt Road Initiative. Chinese Dream sendiri dipromosikan oleh Presiden Xi Jinping dan menekankan pentingnya kebangkitan Tiongkok sebagai negara yang kuat secara politik, ekonomi, dan juga budaya. Chinese Dream memiliki akar yang kuat dalam konteks budaya dan juga sejarah Tiongkok, di mana Chinese Dream ini sendiri adalah mimpi Cina untuk kembali ke masa kejayaannya seperti zaman dahulu. Dan hal ini diwujudkan melalui BRI atau Belt Road Initiative. Belt Road Initiative adalah terobosan baru yang muncul untuk mendukung kemajuan ekonomi Cina dan dibentuk di masa pemerintahan Xi Jinping. Kebijakan ini sendiri disahkan oleh Xi Jinping setelah Xi Jinping naik menjadi presiden di tahun 2013. Program ini merupakan inisiatif global dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi melalui pembangunan berbagai sarana infrastruktur. BRI ini sendiri mencakup dua aspek, yaitu the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road. BRI sendiri bertujuan untuk menyatukan wilayah Cina dengan Asia Tengah, Asia Selatan, Rusia, Eropa, Afrika Utara, Asia Barat Daya, serta bagian utara Afrika Sub-Sahara. Inisiatif ini sendiri merupakan investasi jangka panjang yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan mempercepat integrasi ekonomi negara-negara sepanjang jalur sutra tersebut. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih dan sampai jumpa.